kembali lagi di Posinus, podcast siswa Nusa Putra. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu dari salah satu perwakilan KPU Kota Semarang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut perwakilan KPU Kota Semarang. Oke, selamat pagi Bu. Pagi. Selamat pagi. Oke, silakan Bu. Iya, terima kasih. Bagaimana nih Bu kabarnya pada pagi hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Boleh tahu Bu, Ibu dengan siapa, terus jabatannya apa? Gitu? Iya, sebelumnya saya Novi Maria Ulfa, anggota KPU Kota Semarang. Untuk divisinya sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Banyak ya? Iya. Susah menghafalnya ini. Nah, Oke, nah kita akan sharing-sharing mengenai kegiatan sosialisasi KPU tentang pemilihan Ketua OSIS, Wakil Ketua OSIS, serta Ketua MPK di SMK Nusa Putra 2 Semarang. Nah, bersama Ibu Novi yang akan menemani kita ya teman-teman. Jadi kan banyak nih Bu, teman-teman kan apalagi yang umur 17 baru menginjak 17 tahun ini kan sudah mulai memilih nih kita nanti ketua yang benar tuh seperti apa, nah kayak gitu. Nah mungkin bisa sharing-sharing sedikit mengenai tentang KPU, sosialisasi KPU itu apa sih Bu gitu, biar kita teman-teman yang nonton bisa tahu gitu. Oh iya, kalau kita kan selaku penyelenggara ya, jadi setiap kegiatan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini KPU Kota Semarang itu sebagai penyelenggara. Jadi kita itu ya yang menggelar selaku panitia untuk melaksanakan kegiatan tersebut gitu. Nah sampai saat ini kita sudah untuk pemilihan kepala daerah nanti di tanggal 27 November hari Rabu ya, hari Rabu 27 November 2024 kita persiapannya sudah sejak awal tahun ini Mas. Jadi awal tahun kemarin kita persiapan untuk pemilu ya. Jadi sudah jauh-jauh hari. Iya, udah jauh-jauh hari. Nah sama ketika adik-adik siswa jadi panitia untuk pemilu juga pasti persiapannya udah jauh-jauh hari gitu supaya acaranya terselenggara dengan baik dan sukses. Itu demikian kita. Jadi kita juga saat ini kan kemarin kita ada beberapa kegiatan-kegiatan sosialisasi ke masyarakat, ada yang bentuknya tatap muka, ada di keramaian, keramaian itu Car Free Day ya, di Simpang 5 juga nanti akan kita lakukan. Terus juga ini kegiatan P5 itu juga keren ya, luar biasa. Masing-masing sekolah ini di Kota Semarang juga banyak yang ngajukan untuk kegiatan P5. Jadi kombinasi dirangkai dengan kegiatan pemilihan ketua OSIS, salah satunya ya di SMK Nusa Putra 2 ini juga gitu. Jadi karena ini kesempatan kita untuk bertemu dengan masyarakat, utamanya dengan pemilih pemula. Memang ketentuannya untuk pemilih besok di tanggal 27 November itu adalah warga negara Indonesia yang udah usia 17 tahun, dibuktikan dengan KTP ya, KTP. Jadi kalau udah 17 tahun kan sudah. berarti pemilih pemula ya, baru pertama kali nyoblos. Nah nyoblosnya besok adalah dua, karena ini pemilihan kepala daerah serentak Mas dan juga Mbak. Jadi sebelumnya kita belum pernah ada. Jadi milih wali kota ya sekali, milih bupati ya sendiri, gubernur juga sendiri kan. Nah ini nanti serentak dijadikan satu. Mungkin baru pertama kali sepanjang reformasi atau tahun 45 ya. Setelah 45 itu baru pertama kali ini kita melakukan. Jadi semua provinsi yang ada di Indonesia itu melaksanakan pemilihan kepala daerah bupati dan wali kota, bupati untuk daerah kabupaten dan juga kota madya. Jadi seluruh Indonesia nanti akan menggelar. Iya, ya sama dengan pemilu kemarin. Jadi serentak. Kalau kemarin serentaknya adalah eksekutif dan juga legislatif kan ya, milih presiden dan juga DPR dan juga DPD. Itu adalah pemilu serentak 2024 yang kedua. Kalau serentak pertama kan waktu 2019 tuh, pemilihan kombinasi antara eksekutif dan juga legislatif 2019.
Kalau sebelum-sebelumnya kan sendiri-sendiri ya, milih presiden sendiri, milih DPR sendiri. Nah 2019 ada serentak pertama, 2024 pemilu serentak yang kedua. Nah ini yang pilkadanya yang serentak pertama di seluruh wilayah negara Indonesia gitu. Jadi yang sudah usia 17 tahun itu harus datang ke TPS untuk nyoblos. Wajib ya, harus wajib. Wajib ya, diwajibkan ya. Nanti aja juga orang tua, kakaknya yang udah punya hak pilih. Kalau TNI Polri dia nggak punya hak pilih. Nah, netral ya gitu. Iya harus netral karena aparatur negara ya, Iya. jadi harus netral. ASN pun juga harus netral kan gitu. Oke, jadi teman-teman jadi sedikit sharing mengenai sosialisasi KPU, apalagi kan kita sudah umur 17 nih, baru menginjak 17 nih, banyak yang belum tahu gitu Bu, kayak tentang cara pemilihan yang baik itu kayak gimana kita tuh belum tahu. Jadi nah ini teman-teman dari Ibu Novi sendiri sudah sharing-sharing mengenai sedikit sosialisasi KPU. Nah untuk kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya Bu. Boleh. Kapan kegiatan KPU di sekolah itu dilaksanakan Bu? Kalau KPU di sekolah, Iya. kita kemarin sebetulnya ada program KPU Goes to School, jadi kita menyasar ke sekolah-sekolah memang yang di daerah ini ya, daerah pertama tapi yang pinggir-pinggir gitu, basisnya ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam gitu kan, kejuruan juga sama. Selain itu juga untuk pemilih pemula, kebetulan kayak Gayung Bersambut ada kegiatan program P5 sampai sekarang juga masih banyak juga sekolah-sekolah yang mengajukan untuk program P5, jadi kombinasi dengan pemilihan ketua OSIS gitu. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah ya, salah satunya ya sosialisasi itu gitu. Iya. Kalau KPU sendiri kan itu kayak buat yang merencanakan gitu ya Bu. Kalau itu tuh apa aja sih Bu yang harus disiapkan? Oh iya, jadi kita itu kan pelaksana undang-undang ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, kita persiapkan sebenarnya sudah terjadwal Mbak di PKPU 3 ya tahun 2024. Jadi itu peraturan Komisi Pemilihan Umum yang itu di situ mengatur mengenai jadwal dan juga pelaksanaan. Jadi udah diatur kayak timetable schedule-nya. Pun panitia pemilu juga akhirnya begitu. Jadi di bulan ini tuh bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu sudah ada step-step yang harus dilakukan. Kalau di kita misalkan kemarin adalah pertama perencanaan dan anggaran itu juga jelas ya. Terus aturan regulasinya, undang-undangnya. Setelah itu nanti dimulai dengan pembentukan badan ad hoc. Jadi panitia yang paling bawah. Badan ad hoc itu panitia badan ad hoc itu adalah panitia yang dibentuk dan bertugas itu sementara waktu. Istilahnya nggak permanen. Jadi dibentuk ketika untuk diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi badan ad hoc kita itu kan ada di tingkatan kecamatan, kelurahan, sama di tingkatan TPS. Nah kalau panitia di tingkat kecamatan, kelurahan itu masa kerjanya nanti 8 bulan. Itu yang membantu kita karena kan KPU di tingkatan kota tuh, di bawahnya itu ada di tingkat kecamatan, kelurahan, sama tingkat TPS. Nah mereka bekerja 8 bulan. Kalau yang KPPS ini nanti kita lantik tanggal 7 November. KPPS 7 November mereka bekerja 1 bulan sampai selesainya pelaksanaan pilkada. Nah nanti untuk yang badan ad hoc di tingkat kecamatan, kelurahan nanti selesai di bulan Januari 2025. Nah, jadi kepanitiaan pemilu pun juga sama, mereka itu bekerjanya berapa lama? Itu 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan, dan sudah terjadwal ya habis ini pembentukan badan ad hoc sudah, terus mulai untuk nyisir pemilih ya, kriteria pemilihnya itu siapa gitu. Kayak di kita ya, di kita itu ya pemilih itu usia minimal 17 tahun atau sudah pernah menikah nih atau sudah menikah. Sekarang masih ada nggak ya yang belum 17 tahun tapi menikah? Wah, itu kayaknya ya banyak sih. Oh banyak juga ya, kira sudah nggak ada. Itu kalau belum 17 tahun udah menikah itu juga punya berhak untuk nyoblos gitu ya. Nah itu terus bukan TNI Polri, nah ini ditentukan aja nanti di tingkatan untuk pemilos nanti yang berhak memilih siapa, apakah cukup siswanya, bapak ibu gurunya, kepala sekolah, bahkan sampai satpam, yang kantin suka
berhak enggak untuk ini. Nah, itu juga ditentukan. Nah, daftar pemilih udah. Nanti kita ada pendaftaran pasangan calon. Paslonnya diusung oleh partai apa itu nanti daftarnya ke kita. Nah, itu habis itu nanti kita urut ya, kita undi nomor urutnya. Paslon misalkan yang daftar 5 ya udah nanti 5 pasangan calon itu diurut pasangan calon 1, 2, 3, 4, 5 supaya nanti ketika kampanye kan saya paslon 1, paslon 2, paslon 3, 4, 5. Nah, nanti tentang kampanye juga ditentukan mau 1 bulan, 2 bulan atau berapa lama. Metode kampanyenya, pakai medianya apa saja itu juga sudah ditentukan. Itu. Nah, barangkali dalam kemasan yang lebih kecil ya, miniaturnya bisa itu kemudian diadopsi, diadaptasi, dimodifikasi untuk kemudian diterapkan. Itu untuk nanti pemilu selanjutnya. Jadi kampanye itu mereka boleh pertemuan tatap muka, boleh misalkan menggunakan akun sosial media, boleh menyebarkan bahan kampanye yang boleh diberikan apa saja kayak gitu-gitu. Kayak mempromosikan gitu ya Bu? Iya, karena itu memang promosi ajang promosi. Tim sukses gitu ya Bu? Ada. Nah, makanya biar makin ramai, makin anget gitu kan, kampanyenya di lapangan atau di mana itu bisa begitu. Nah, setelah itu baru nanti proses pemungutan juga ditentukan, misalkan mau dari jam 8 pagi nih sampai jam 2 ya nggak apa-apa gitu, atau jam 8 sampai jam 12 aja. Habis itu nanti dihitung. Kalau di pemilu kan lebih simpel ya, hitungnya cuma langsung. Kalau kita kan berjenjang karena kan sampai ke bawah ya. Jadi di hari pemungutan ada 2 kegiatan, proses pemungutan suara dan juga proses penghitungan. Proses pemungutan tergantung. Kalau di beberapa sekolah udah menerapkan e-voting gitu, tapi ada juga tetap menggunakan manual kayak kita kan juga manual ya, datang ke TPS nyoblos itu menggunakan gambar kayak gitu kan manual. Iya, gitu. manual. Ya, itu tergantung mau menggunakan yang masih manual atau menggunakan udah e-voting nggak apa-apa. Yang penting ketika e-voting itu semua perangkatnya tuh harus siap, semuanya perangkatnya juga harus siap, terus risiko-risikonya nanti udah dimitigasi jauh-jauh hari. Nanti down nggak ya wifi-nya, servernya, apa kena hack apa enggak, itu juga bagian daripada kesiapan panitia penyelenggara gitu. Berani nggak kita pakai e-voting dengan beberapa risiko yang tadi misalkan gitu, atau ya sudah kita kalau di kita memang di RI belum siap ya untuk e-voting karena kan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia kan sangat luas. Belum lagi daerah-daerah geografisnya yang misalkan daerah terluar, terpencil kan susah juga ya. Nah itu wifi internetnya sampai ke situ apa enggak, terus yang menjamin untuk itu bersih tanpa hack dan lain sebagainya. Nah kita nanti kan gitulah, maksudnya efek hukumnya itu juga kita belum sampai ke situ. Makanya tahapan kita hampir semuanya dibantu oleh aplikasi digital. Iya kan, ada aplikasi semuanya kan ada begitu ya. Kita daftar sekolah aja udah tinggal upload, tinggal unggah, tinggal kan gitu, tes dan sebagainya. Ya, kita udah tahapannya seperti kayak gitu, tapi untuk proses pemungutan kita belum berani untuk yang menggunakan e-voting karena risikonya masih belum bisa masih cukup besar dan kita belum bisa sampai ke situ. Jadi semua tahapan mulai dari pendaftaran paslon, harus unggah di Sipol, harus unggah di sistem data pemilih, kita semuanya sudah ada pakai yang sisi itu maksudnya berbasis aplikasi ya. Iya, maksudnya sistem data pemilih, sistem partai politik, Sipol kayak gitu-gitu, SIDAKAN, sistem dana kampanye, SIREKA, sistem rekapitulasi dan berbasis digital yang sudah kita unggah, kita upload, apapun itu data semuanya ada. Tetapi untuk yang proses pemungutannya memang masih gitu Mas. Jadi teman-teman itu juga sharing mengenai apa yang harus dipersiapkan. Salah satunya tadi udah dijelasin sama Bu Novi, ada yang dalam bentuk e-voting tadi ya Bu, dalam bentuk online gitu atau offline gitu ya Bu? Ya, kalau e-voting online. Gitu juga kita lagi laksanain Bu di sekolah kami. Jadi ada dalam bentuk yang offline tuh nyoblos secara langsung, nanti ada tempatnya. Terus kita juga online karena dalam posisi ada yang masih magang, jadi nanti kan kita bisa kirimin lewat link, jadi nanti mereka bisa milih lewat situ. Nanti dari panitia sendiri ada kayak web, kita bisa lihat teman-teman yang magang itu masih
bisa apa? Memberikan hak suara. Iya gitu. Apapun itu caranya semuanya bagus. Iya. Positif negatifnya pasti ada semuanya Iya. ya. Kekurangan kelebihannya pasti ada. Yang terpenting adalah kesiapan dari panitia pelaksananya aja. betul. Jadi Betul. kalau kayak gini tuh resikonya tuh kayak gini nih, harus bisa memitigasi. Iya. Ini nanti efeknya gimana nih kalau misalkan saya peduli dan sebagainya. Iya. Gitu. Jadi nggak masalah mau e-voting mau manual semuanya masih oke gitu. Penting dari kesiapan panitianya Betul, sendiri. betul. Gitu aja sih. Oke, untuk selanjutnya apa saja manfaat yang bisa didapat siswa dalam mengikuti kegiatan KPU ini Bu, pemilihan secara Ya harapannya untuk pemilih pemula ya mereka semakin tahu terkait dengan informasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah gitu. Jadi supaya tahu karena kayak gini kan kita bertemu nih kesempatan luar biasa ya bisa bertemu terus kemudian ada transfer knowledge ya. Terus efeknya kan ada menambah pengetahuan ya, pengetahuan mengenai wawasan terkait dengan kepemiluan ataupun pilkada. Setelah itu nanti harapannya ya pemilih pemula datang ke TPS gunakan hak pilihnya gitu. Jadi ada perubahan tidak hanya dalam hal kognitif, afektif dan juga psikomotorik. Nanti datang ke TPS udah oh iya saya tuh datang ke TPS itu bukan nggak punya bekal apa-apa, udah tahu nih nanti siapa yang akan kita coblos. Tadi juga sudah dikenakan kan paslonnya, baik yang calon gubernur maupun calon wali kotanya. Nah tokoh-tokoh itu juga bukan datang mak bedunduk tiba-tiba kan mereka punya latar belakang nih. Latar belakangnya biasanya juga dari pejabat politik ya, maksudnya dari anggota DPR atau apa pasti punya latar belakangnya. Dicek aja itu rekam jejaknya mereka selama jadi pejabat sebelumnya ngapain aja, rekam jejaknya apa saja gitu. Terus ketika kampanye kan udah masuk kampanye nih Mas Mbak, udah masuk kampanye sampai nanti tanggal 23 November program kerjanya, visi misinya yang disampaikan itu apa saja itu dicatat di bidang sosial, pendidikan, politik dan sebagainya gitu. Catat aja lah gitu. Nah nanti ketika itu terjadi ya kita kawal janji-janjinya gitu. Tidak asal milih ya Bu ya? Iya nggak asal milih. Ini anak-anak muda kan hampir separuh lebih Iya. Jadi sebetulnya pemimpin itu yang menentukan ya anak muda seperti kalian itu. Jadi jangan dikira satu suara itu enggak berarti enggak. Jadi satu suara itu yang sangat menentukan. Nah kan biasanya tuh ada yang golput gitu Bu. Nah, Gimana sih Bu caranya biar ikut aktif semua biar nggak golput gitu loh? Golput jangan ya Dek ya. Iya. Nah ini yang PR-nya kita semuanya ya. Termasuk juga ini adik-adik juga harus nanti mengkampanyekan untuk nggak golput karena kesempatan kita untuk milih kan cuma kalau pilkada kan 5 tahun sekali, milih kepala daerah kan cuma 5 tahun sekali gitu. Memilih pemilu juga cuma 1 tahun sekali. Jangan sampai kita golput, kita harus gunakan hak tersebut gitu. Gitu kan. Iya. Nah, ini untuk yang terakhir pesan untuk panitia kegiatan agar terlaksana tuh dengan baik itu gimana Bu? Apalagi kan saya sendiri dan teman-teman juga selaku panitia. Oh, ini panitia juga ya? Iya. Yang harusnya di sana juga ya? Perlu arahan yang baik gitu loh Bu, biar nanti acara besok pemilihan ketua OSIS, ketua OSIS itu bisa jalan dengan baik dan lancar gitu Bu. Harus semangat, diniati belajar sama ibadah. Iya. Semangat, diniati belajar ibadah. Pengalaman itu tidak datang, kesempatan untuk belajar dan bekerja, ibadah itu tidak datang kebelakangan. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya selalu mendorong kalian itu selagi masih muda perbanyak pengalaman. Pengalaman apapun belajar itu tidak harus lewat ruang 4 ini ya, 4 ruang kayak gini ya. Jadi harus nyari pengalaman dimanapun gitu. Dikasih saya makanya dulu waktu sebelum ini kalau yang ngisi-ngisi kegiatan untuk badan efek yang belum terbentuk itu adalah KPPS di tingkatan DPS. Saya selalu sampaikan pokoknya kalau bisa ikut. Jadi kita itu dalam sejarah hidup kita itu ada portofolio pernah menjadi penyelenggara menjadi KPPS untuk Pilkada serentak 2024. Seenggaknya ini Mas dan Mbak juga kan pernah menjadi panitia penyelenggara untuk pemilu 2024 gitu. Udah punya di portofolionya gitu kan. Jadi punya pengalaman. Yang lain-lain nanti mengalir, nanti ngikutin aja gitu ya. Maksudnya jaringan, terus nanti kan
Karena di situ kita belajar bekerja, belajar komunikasi, negosiasi, belajar kepemimpinan itu lewat kayak gini. Itu jadi panitia, terus nanti menjadi pengurus, menghandle banyak orang, pengen orang banyak, itu kan mulai dari sekarang. Karena pemimpin itu tidak hanya dilayani, tapi juga kemampuan untuk melayani masyarakat, melayani orang lain. Nah itu yang harus diasah mulai dari sekarang. Itu ya siapa tahu nanti ini aktif di panitia, terus nanti bagian dari pengurus OSIS, terus nanti waktu kuliah pun juga sama. Jadi aktif di kegiatan intra ekstra, pokoknya kegiatan yang positif selagi masih muda harus dibanyakin. Harus banyak nambah pengalaman ya Bu. Betul, gitu ya. Dan itu tidak harus orang yang, kalau orang otak jenis itu kan sudah give ya dari atas. Nah, kita harus cari kemampuan kita, bakat minat kita, kemudian yang itu dikembangkan. Terus digali lagi ya Bu. Betul. Kita tahu wawasan lebih luas. Iya. Pokoknya banyak aja kegiatan positif. Gitu. Semangat, bersemangat, diniatin belajar, diniatin ibadah. Udah, gitu aja. Ya. Terakhir Bu, kata-kata gempus. Oh ya. Yang Baik, jadi untuk seluruh pemirsa ataupun penonton ya, dimanapun Anda berada, jangan lupa 27 November tahun 2024 hari Rabu pukul 7 pagi sampai pukul 13.00 untuk datang ke TPS untuk memilih calon gubernur untuk Provinsi Jawa Tengah dan juga wakilnya, dan juga calon wali kota Semarang beserta wakilnya, karena kita harus menggunakan hak pilih kita karena hanya 5 tahun sekali. Kita tentukan pemimpin kita yang akan membawa Jawa Tengah dan juga kota Semarang 5 tahun yang akan datang menjadi lebih baik, lebih sejahtera dan lebih makmur, pemimpin yang adil, jujur dan juga amanah. Untuk SMK Nusa Putra II, semoga selalu diberi kemudahan, kesuksesan ya, semakin maju dan juga berkembang menjadi lebih baik dan lebih positif. Itu selalu sehat untuk seluruh Bapak Ibu guru dan juga seluruh siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Novi untuk kesempatan sudah hadir pada hari ini ya Bu. Iya, sama-sama. Ini dia tadi sedikit bincang-bincang dengan perwakilan KPU Kota Semarang mengenai pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS serta Ketua MPK SMK Nusa Putra II Semarang. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Jangan golput ya Dek ya.